Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustazah, di sini Ustazah akan menjelaskan materi selanjutnya tentang perhitungan larutan penyangga. Kemarin kalian sudah belajar teori tentang larutan penyangga ya. Bagaimana cara kerjanya, prinsipnya, reaksinya, kemudian contoh-contohnya juga sudah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik ya, untuk pertemuan ini harap kalian bisa memperhatikan ya dengan baik bagaimana menentukan pH larutan buffer atau larutan penyangga. Oke, jadi kemarin larutan penyangga itu dibagi menjadi dua jenis kan, yaitu larutan penyangga asam yang bersifat asam dan juga larutan penyangga yang bersifat basa. Kalau asam kemarin terbentuk dari asam lemah dan juga basa konjugasi atau garamnya. Kemudian kalau larutan penyangga basa berarti terbentuk dari basa lemah dan juga asam konjugasi dan atau garamnya. Tuh. Oke, kita ke rumus pertama dulu, yaitu rumus larutan penyangga asam. Untuk menentukan pH penyangga asam, yaitu tetap ya kita cari konsentrasi ion H+-nya. Jadi selalu untuk menentukan pH apapun, entah itu dulu awal kita belajar larutan asam basa, kemudian hidrolisis, sekarang penyangga, itu untuk menentukan pH sama tetap ya, yaitu mencari konsentrasi ion H+. Kemudian dari ion H+ ini rumusnya yaitu Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi atau garamnya. Seperti itu ya. Jadi ini sama aja ya, ini mol basa konjugasi atau garamnya sama. Tuh. Jadi kalau untuk mempermudah ini pakai rumus apa Ustazah? Rumus asam atau basa ya? Kalian lihat saja. Kalau diketahui Ka berarti nanti dia akan bersifat asam. Gitu. Sebaliknya nanti kalau diketahui Kb berarti dia penyangga yang bersifat basa. Oke, dari H+ nanti bisa langsung dicari pH-nya. Gitu ya. Kemudian untuk larutan penyangga basa seperti biasa karena dia basa, maka yang kita cari terlebih dahulu adalah konsentrasi ion OH-nya. Oke, rumusnya Kb dikali mol basa lemah dibagi mol asam konjugasi atau garamnya. Oke ya. Jadi OH-nya dicari. Kemudian dari konsentrasi ion OH- dicari pOH. Kalau sudah ketemu nilai pOH baru nanti mencari pH-nya seperti biasa juga 14 dikurangi pOH. Oke, ingat ya, untuk macam-macam soal di penentuan pH larutan penyangga ini itu ada dua tipe soal sebenarnya. Kalau Ustazah amati ada dua tipe soal ya, yaitu tipe yang langsung menggunakan rumus, langsung digunakan rumusnya langsung dimasukkan, atau dengan menggunakan metode MRS. Jadi kalau sudah diketahui asam lemah dan garamnya atau basa lemah dan garamnya, itu kalian bisa langsung masuk ke rumus ini. Ya, tapi kalau misalkan di soalnya itu diketahui asam lemah dan basa kuat yang direaksikan atau basa lemah dan asam kuat yang direaksikan, maka menggunakan metode MRS yang sebelum-sebelumnya sudah pernah kita pakai gitu ya. Oke, coba kita langsung ke soal saja. Ini rumusnya tolong diingat ya. Contoh soal tipe pertama. Ini, hitunglah pH 100 ml CH3COOK 0,5 molar dengan 200 ml CH3COOH 0,5 molar. Ka CH3COOH sekian. Nah, dari soal ini kalian bisa ini kan mengidentifikasi kira-kira ini penyangga yang bersifat apa sih? Gampangnya ini ya, ini dia diketahui Ka. Diketahui Ka, kemudian dia ini diketahui garam, CH3COK itu kan garam ya. Oke, kalau CH3COOH itu asam lemah, sehingga nanti dia bisa menggunakan
cara langsung. Jadi bisa langsung dimasukkan ke rumusnya. Coba kita kerjakan. Jadi ini ya, hitunglah pH 100 ml CH3COOK, berarti ini adalah garam. Ya. Kemudian ini adalah asam lemah. Kalau sudah diketahui garam, insya Allah pasangannya adalah asam lemah. Dan ini diketahui Ka. Kalau diketahui Ka berarti otomatis dia nanti bersifat penyangga asam. Penyangga asam kita berarti mencari ion H plusnya ya. Konsentrasi ion H plus sama dengan tadi apa? Ka dikali mol asam lemah dibagi mol garam ya, atau basa konjugasinya. Oke. Kita masukkan Ka-nya 1,7 dikali 10 pangkat min 5 dikali mol asamnya. Mol asam berarti ini dikali ini ya. Nah, kalau mol itu volume dikali dengan konsentrasi. Itu 200 dikali 0,5. Berapa? 100 ya. 100 milimol kan? 100 saja dibagi ini mol garam, berarti ini volume dikali konsentrasinya. Ya. Ini berarti berapa? 100 dikali 0,5. Berarti 50 ya. Oke. 50. Kita coret berdua. Berarti di sini 3,4 dikali 10 pangkat min 5. Oke ya. Sehingga nanti nilai pH-nya dari H+, kita langsung cari pH-nya. pH sama dengan ya min log konsentrasi ion H+. Berapa? Kalau seperti ini langsung ya. 5 min log 3,4. Ini jawabannya. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Ya. Ya, silahkan dipahami. Jadi ini untuk contoh soal tipe pertama ya. Kita langsung menggunakan rumus. Sama nanti kalau misalkan contoh soalnya adalah penyangga basa, berarti kalian cari nilai konsentrasi ion OH-. Baru nanti cari pOH dan baru bisa mencari nilai pH-nya. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan untuk soal berikutnya ya. Ini untuk soal tipe 2. Coba kita baca, hitunglah pH larutan jika 100 ml NH3 0,2 m dicampur dengan 100 ml HCl 0,1 m. Kb sekian. Jadi kalau diketahui Kb, ini otomatis nanti dia adalah penyangga yang bersifat basa. Cuma permasalahannya dia pakai cara langsung apa pakai metode MRS Ustazah. Ya kalian harus bisa mengidentifikasi. Seperti kemarin, NH3 itu apa? HCl itu apa? Coba kita identifikasi ya. Oke. Jadi hitunglah pH larutan jika 100 ml NH3 0,2 m dicampur dengan 100 ml HCl 0,1 molar. Kb-nya sekian. Oke, NH3 itu apa? NH3 itu adalah basa. Ya. Basa lemah. Oke. Kemudian HCl itu apa? HCl otomatis asam sama apa? Asam kuat. Berarti kalau basa lemah dan asam kuat, kita
kita nggak bisa masuk ke rumusnya, karena di rumusnya itu yang diminta adalah basa lemah dan asam konjugasinya atau garamnya. Maka kita harus menggunakan metode MRS, ya, pakai metode MRS itu. Ini nilai KB-nya diketahui. Berarti kita nanti pakai rumus OH- ya. Kita tuliskan dulu rumusnya. Enggak ya, enggak perlu kita tuliskan, kita langsung aja ya. Kita reaksikan NH3 ditambah HCl menjadi NH4Cl. Ini mula-mulanya, reaksinya ini setimbang ya. Oke. Mula-mula yang kita tuliskan di sini adalah nilai mol ya, nilai mol. Nilai mol dicari dari volume dikali dengan konsentrasi. Oke, berarti Na3 molnya 100 dikali 0,2. Berarti berapa? 20 ya. 20. Kemudian HCl berarti 100 dikali dengan 0,1 ya, 10. Pasti yang bersisa adalah yang lemah. Ini 10, 20 ya, yang bereaksi ya 10 ya, yang paling kecil. Ya 10, 10. Ini dia habis kan? Ini sisa 10. Ini garam yang terbentuk berarti 10. Nah, berarti ini adalah nilai garam. Ini nilai basa lemahnya. Baru bisa kita tuliskan rumusnya di sini ya. OH- sama dengan mol KB dulu ya. KB dikali mol basa lemah per mol garam. Oke. OH- berapa? KB-nya 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dikali mol basa lemahnya berapa ini? Basa lemahnya 10. Kemudian garamnya juga 10. Berarti ini habis ya. Oke, berarti 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Dari OH kita cari POH dulu ya. Oke, POH-nya berarti berapa? Langsung aja ya. Min log OH min. Min log konsentrasi OH min berarti min 5. Kok min 5? Salah. Sebentar. Bukan min 5 ya, 5. 5 min log 1,8. Habis cari POH baru kita cari pH. pH-nya 14 dikurangi 5 min log 1,8. Oke. Sehingga nilainya 14. Kok 14? Bukan. 9 ya. 9 ditambah log 1,8. Ya,
Itu ya. Oke. Jadi seperti itu untuk tipe soal dari mencari pH larutan penyangga. Nah, nanti akan ada tipe jenis-jenis soal lain, tapi yang penting kalian bisa menentukan dulu ya. Ini pakai cara langsung apa cara MRS atau metode RS. Sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.